saudara dan saudari yang saya kasihi, silakan Anda cermati lambang Garuda Pancasila. Di tengah itu ada apa? Ada gambar bintang. Itu menyimbolkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya adalah, kenapa itu bintang, bukan bulan, bukan batu akik? Kenapa kok bintangnya juga bentuknya begitu? Emang bintang kayak begitu? Walaupun kalau kita lihat kenyataan di Jakarta ini kan bintang nggak kayak begitu ya, bintangnya kayak bumi juga. Nah, bukan sebuah kebetulan kita ditempatkan di tempat ini. Di sini kita bersama-sama menggali sebuah kebijaksanaan kuno. Ajaran spiritualitas Nusantara yang sangat kuno, yang itu kemudian diformulasikan menjadi jalan kehidupan bagi bangsa ini yang disebut sebagai Pancasila. Nah, saya hendak mengungkapkan tentang Pancasila ini dalam pendekatan yang lebih detail, yang ini akan memandu Anda semua bertransformasi menjadi jiwa-jiwa ilahi, jiwa-jiwa yang memang dalam bahasa spiritual modern disebut sebagai yang bercerah. Jadi rahasia itu kan memang tersikapnya secara bertahap. Jadi sebelum ada acara di hari ini, ya tiba-tiba muncul saja sebuah penjelasan apa hubungannya simbol bintang itu dengan proses perjalanan dari setiap jiwa untuk menuju kesempurnaannya. Ya. Begitu. Jadi bintang itu mewakili 5 tahapan tentang bagaimana satu jiwa itu berproses menuju kepada kesempurnaan. Pertama, di ujung sini, ini adalah simbol dari keberadaan Sang Tanpa Batas yang mengejawantahkan dirinya sebagai keberadaan yang meliputi segala yang ada, yang kemudian dalam bahasa kita dikenal sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah puncak dari keberadaan atau puncak dari realitas. Ini adalah sumber dari segala yang ada. Nah, Tuhan yang Maha Esa ini, ketika kemudian mengejawantahkan dirinya menjadi jagat raya dan menjadikan dirinya sebagai pengisi jagat raya ini, memulai prosesnya dengan menjadikan dirinya sebagai diri sejati, sebagai spirit atau Roh Kudus atau Sang Yang Atma yang menjadi esensi dari setiap. Jadi Tuhan mengejawantah menjadi ini, nanti ini kemudian mengejawantah menjadi jiwa. Di sini mulai ada yang namanya atau kebebasan dan kehendak. Pada tataran ini semua kita itu sama. Apalagi kalau kita bicara ini, makanya disebut Tuhan yang Maha Esa, meliputi segalanya, semuanya itu sama. Di sini semuanya juga sama. Tapi ketika sudah menjadi jiwa, kita menjadi bagian. Masing-masing kita punya mau sendiri, punya keinginan sendiri, punya pilihan sendiri, punya perjalanan sendiri. Ya. Itu diwakili dengan kata ini, free will atau kebebasan berkehendak. Nah, jiwa inilah yang kemudian punya pilihan untuk bertumbuh sempurna atau tidak. Nah, jiwa ini pada satu fase perjalanannya kemudian turun ke bumi, ke dimensi fisik ini,
dan dibungkus oleh satu keberadaan yang kita kenal sebagai tubuh atau raga, sebagai susunan dari sekian banyak sel. Oke. Nah, ketika jiwa ini dengan bungkus tubuh ini kemudian mulai meniti jalan spiritual, dia harus mulai men-track kembali asal mulanya. Lewat meniti jalan nafas atau lewat keheningan, pada akhirnya dia itu akan mengenali diri sejati. Karena diri sejati ini bisa kita kenali keberadaannya dengan masuk ke dalam diri lewat jalan nafas. Jadi kalau Anda meniti ke dalam diri, ya, merasakan aliran nafas sampai ketemu nanti getaran lembut, atau ketemu nanti yang namanya getaran kebahagiaan, kedamaian, atau kasih yang tanpa syarat, itulah penanda Anda mulai nyambung dengan esensi dari setiap jiwa. Tuhan dalam realitasnya sebagai sesuatu yang kecil, mikro, sebagai bentuk keberadaan di sini. Nah, proses penyatuan, ya, antara sang jiwa dengan inilah yang akan kemudian membuat terjadi sebuah transformasi. Ketika kesadaran terus bertumbuh, ini dari sini, kemudian bisa bertumbuh. Nanti setiap diri itu akan mengenali keberadaan Tuhan sebagai diri semesta atau sebagai tubuh kosmik. Jadi saya kasih penjelasan sederhana. Kalau Anda semua masuk ke dalam diri, itu pasti ketemu dengan diri yang kecil seperti Anda sendiri. Orang Jawa bilang namanya dewa lucu, yang bisa diajak ngobrol, yang bisa memberikan tuntunan kamu ke sini ke situ. Ya, kalau dalam wayang kan yang lakon dewa lucu itu, dewa lucunya ya kayak Bima. Kalau Anda ya kayak Anda sendiri. Ya, Anda dalam ukuran yang lebih kecil, tapi itulah yang esensial. Saya menyebutnya sebagai benih keilahian di dalam setiap diri. Nah, lewat proses yang panjang, ya, ketika Anda mulai mendaki tangga-tangga kesadaran sampai kemudian menjadi jiwa yang murni, Anda akan ketemu dengan realitas yang berbeda. Ada diri Anda tetapi dalam versi yang agung. Ya. Kalau ini sekali lagi, ya. Kalau ini yang besar. Ini itu adalah realitas di dimensi yang paling luhur, yang mengejawantahkan atau menunjukkan keberadaannya sebagai satu sosok yang seperti Anda. Tetapi dia itu mewadahi semua energi dan semua keagungan semesta. Nah, saya menyebutnya sebagai diri semesta. Bahasa lainnya bisa juga tubuh kosmik, ya, karena memang dia bentuknya memang seperti kita, tetapi dia disusun dari energi semesta yang paling murni. Oke. Nah, dalam proses jiwa ini menjadi sempurna, setelah jiwa menyatu dengan ini, bertumbuh kesadarannya sampai pada titik kemurniannya yang paling tinggi, dia nanti akan masuk ke fase berikut, terhubung lalu menyatu dengan diri semesta. Proses penyatuan dengan diri semesta inilah yang membawa setiap orang itu mencapai apa yang kita sebut sebagai kesatuan agung. Kesatuan agung ini mentasma setiap orang menjadi manusia. Jadi proses pembelajaran spiritual yang saya ajarkan itu sebetulnya ini frameworknya atau kerangka. Muaranya adalah membuat Anda semua ada di dalam kesadaran kesatuan yang agung, di mana Anda itu menjadi manusia ilahi dengan 7 kualifikasi yang saya sederhanakan. Pertama, punya kasih. Jadi kasih murni itu artinya apa? Di dalam diri Anda itu sesuatu yang menggerakkan pikiran, kata-kata dan tindakan adalah kehendak Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sebagai satu keberadaan dan kaitannya dengan diri Anda itu selalu melimpahkan Anda tanpa syarat, tanpa kepentingan untuk dirinya sendiri, karena memang tidak butuh apapun juga
Karena dia sudah selesai dengan dirinya, karena dialah yang maha ada, maka hanya memberi tanpa meminta. Kualitas itu kita sebut sebagai kasih. Maka manusia ilahi mau tidak mau, karakter pertamanya adalah kasih. Nah, supaya jelas, saya membandingkan antara manusia ilahi dengan bukan manusia ilahi. Manusia ilahi segenap langkahnya hanya mengikuti tuntunan dari Allah. Geraknya spontan untuk membawa keindahan keagungan buat sekeliling. Tidak ada yang namanya motif-motif tersembunyi. Tidak ada kejelasan, kelicikan. Tidak ada manipulasi dalam bentuk amal. Yang itu bisa dirasakan oleh siapapun yang memang waras. Nah, kasih murni ini sekali lagi hanya akan bisa muncul saat setiap orang berhubung dengan diri sejatinya dan menjadi paripurna kalau seorang sudah menyatu dengan diri semesta. Oke. Nah, kasih murni itu akan membuat setiap orang menjadi selalu setia total kepada Tuhan. Segenap langkahnya tidak pernah berselisih dengan kehendak. Dalam bahasa yang lain, segenap langkahnya selalu mengalir bersama gerak semesta itu sendiri. Dia selalu ada dalam keselarasan dengan rancangan agung semesta. Nah, orang yang seperti ini, karena dia telah menyatu selaras dengan semesta itu sendiri, pasti punya mahadaya atau kekuatan sebagaimana Tuhan. Artinya dia menjadi wadah dari kuasa Tuhan untuk berbuat sesuatu. Bukan dia menjadi Tuhan, tapi dia di dalam kepasangan total menjadi wadah bagi Tuhan untuk berkarya di jagat raya ini. Nah, ini hanya muncul ya kalau setiap orang itu punya yang namanya kepasrahan dan kerendahan. Begitu setiap orang itu mulai tidak pasrah, kembali mengikuti egonya, apalagi sampai punya kesombongan, maka ini langsung hilang. Ya. Nah, yang keempat, karena kemudian kita juga ada di bumi dengan tubuh ragawi ini, tetap dibutuhkan keselarasan dengan bumi yang menghidup. Manifestasinya adalah keberlimpahan. Apapun yang kita butuhkan itu disediakan oleh Sang Sumber hidup itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya kesusahan, ya. Tidak ada yang namanya kemeranaan. Semuanya menjadi serba indah dan selaras. Nah, karena manusia pada akhirnya kemudian berkembang menjadi semakin sempurna, semakin tumbuh ilahiannya menjadi wahana bagi Tuhan untuk berkarya di sini. Dan di dalam diri manusia itu salah satu alat untuk melontarkan energi itu adalah kata-kata. Maka kata-kata itu menjadi kata-kata yang menjadi dalam bahasa Jawa namanya sabdo. Jadi salah satu cara atau teknik untuk membuat kenyataan itu hadir adalah mengatakan jadi. Kata-kata dilontarkan dan kata-kata itu kemudian akan menarik energi semesta untuk menjadi sebuah realitas. Nah, kualifikasi lain adalah seseorang yang sudah menjadi manusia ilahi tentu saja punya kecerdasan kosmik. Ya, kecerdasan kosmik itu nanti pada tataran dirinya, otak, pineal gland, nanti kemudian pituitari nyambung ke atas ini, yang namanya cakra mahkota, itu nanti nyambung ke sini. Ini mewakili kecerdasan semesta. Maka kita menjadi sangat cerdas, seolah-olah menjadi serba. Nah, makanya tidak ada orang yang betul-betul spiritualis, betul-betul dia jiwanya murni itu tidak jenius, itu tidak mungkin, pasti jenius. Nah,
Kebijaksanaan ilahi itu menjadi kualifikasi berikutnya, di mana dia akan bisa mengayomi siapapun, mengarahkan siapapun kepada kebenaran, kepada rancangan agung, sehingga setiap orang menemukan kebahagiaan. Nah, ini sebetulnya yang hendak diungkapkan lewat simbol itu. Coba bayangkan jika bangsa ini manusia-manusianya punya kualifikasi seperti ini. Mereka-mereka yang punya jiwa Pancasilais, yang dia itu ada dalam kesatuan yang agung dengan Sang Sumber atau Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan terjadi dengan bangsa ini? Tentu saja bangsa ini menjadi bangsa yang agung, bangsa yang jaya. Dan tentu saja kemudian akan menginspirasi bangsa-bangsa yang lain juga untuk menjadi bangsa yang agung dan jaya juga. Nah, ringkasan dari cerita saya ini mestinya mengarahkan kita kepada kesadaran bahwa sebetulnya Pancasila itu memang diciptakan, dibuat dari orang yang tercerahkan. Ya, sangat jenius. Hanya sekian puluh tahun orang-orang yang hidup di sini tidak mengerti, sehingga itu hanya diomongin tanpa tahu artinya apa dan tidak menjadi kekuatan pengubah bangsa.